Sudah siap, Bu? Sudah. Oke. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Atas nama Majelis Jemaat GPSI PKA, kami mengucapkan selamat beribadah bagi kita semua dimanapun berada. Ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu Advent pertama, akan dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Erna Dermawan STH, dengan tema ibadah kita, melihat tanda-tanda kedatangan kembali Kristus dengan bijak. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya persilahkan kepada WL, Ibu Juli, untuk memulainya. Terima kasih, selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Shalom. Kita bertemu kembali, puji Tuhan. Kalau hari ini kita boleh bertemu walaupun melalui Zoom. Kita percaya penyertaan Tuhan juga sempurna bagi kita semua pada pagi hari ini. Biarlah segala sesuatu yang kita lakukan terutama untuk kemuliaan nama Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kita mau mengangkat satu pujian, kita mau katakan hidupku adalah penyembahan. Pujian dan syukur kunaikan bagi Yesus. Dengan sikap menyembah Tuhan, kita angkat pujian ini, kita aminkan pujian ini. Walaupun dalam keadaan terbatas, kita tetap mau menyembah Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Bapak Ibu yang kekasih, kita ulangi pujian ini, kita mau katakan dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada
persembahkan. Sekali lagi kita mau katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Biarkan musik memainkan pujian ini pada pagi hari ini. Kita mau mengambil waktu saat teduh. Kita mau berdiam diri di kaki Tuhan. Di saat kita mau menyembah Tuhan, kita mau melepaskan segala sesuatu yang mengganjal dalam hidup kita. Biarlah kita mau mengundang Roh Kudus leluasa untuk bertahta di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Sekalipun dalam keadaan terbatas, tidak mengurangi kita untuk boleh menyembah Dia. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mulia, Allah yang agung. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita saat teduh kita mengagungkan Yesus Raja di atas segala raja. Walaupun mungkin fisik kita dalam keadaan terbatas, tapi tidak mengurangi kita untuk menyembah Dia. Kita agungkan Dia. Kita mau tanggalkan segala apapun yang mungkin mengikat kita. Kalau sampai hari ini kita boleh ada, itu semua karena kemurahan hati Bapa. Hati Tuhan yang begitu mulia, sehingga kita dipelihara sampai hari ini. Kita mau bersyukur kita dapat melewati tantangan-tantangan, sakit, masalah, bahkan kejadian-kejadian yang baru kita alami. Tidak mengurangi kita untuk menyembah Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh mengagungkan Engkau. Izinkan kami selagi kami ada, kami boleh tetap ada di dalam penyembahan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengagungkan Engkau Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian yang kami mau sembahkan kepada Engkau dari hati kami yang terdalam. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kita ulangi pujian ini dengan refnya saja. Oh, haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini umat-Mu datang menghampiri hadirat-Mu.
Kami bersyukur Bapa kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Bapa. Terima kasih Bapa untuk 1 minggu sepekan boleh kami lewati. Dalam keadaan yang sangat terbatas. Tapi tidak mengurangi kami untuk tetap boleh hadir di dalam pujian dan penyembahan. Untuk boleh duduk diam untuk mendengarkan suaramu melalui hamba-Mu. Walaupun hanya melalui Zoom. Tapi kami percaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami mau berdoa Bapa pada pagi hari ini. Kiranya Kau memberkati umat-Mu. Jemaat Pancaran Kasih Allah. Untuk boleh duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau serahkan ibadah pagi hari ini hanya di dalam satu nama. Dan kami mau menolak segala kuasa yang bukan daripada Engkau Bapa. Sehingga setiap firman Tuhan pada pagi hari ini semua terberkati. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, ucapan syukur kami, penyembahan kami. Kami mau serahkan di hadapan Engkau. Terpujilah Engkau Yesus, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita tetap memuji Tuhan, kita mau katakan bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah, kita ulangi. Bahwa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta, bahwa Tuhan juga. Bahwa Tuhan juga. Gunung batuku. Bahwa Tuhan juga. Kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Katakan aku percaya akan Dia, Sang pelindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat kita ulangi, kita katakan bahwa Tuhan juga. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Katakan aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan. Katakan aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan. Kita katakan ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar. Tapi
tapi perahuku tak pernah oleng. Karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, hingga ku selamat tiba. Ku dayung-dayung, katakan. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleng. Karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, hingga ku selamat tiba di seberang, hingga ku selamat tiba di seberang, hingga ku selamat tiba di seberang. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Baik, kita akan masuk di dalam pengakuan dosa. Kita angkat satu pujian. Kita mau katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Kita mau katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah.
Saya serahkan untuk majelis yang bertugas untuk masuk di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sungguh mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk segala perlindungan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu untuk mengaku segala dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami menyadari atas banyak hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Banyak hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Di mana kami tidak menjadi berkat bagi orang lain, kami senantiasa melukai hati sesama kami tanpa kami sadari ataupun kami sengaja. Dan kami menyadari akan kelemahan kami ya Tuhan. Pada saat ini kami sujud datang ke hadirat-Mu untuk mengaku segala dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, kasihani kami Bapa di surga, supaya kami layak untuk segala berkat yang Tuhan telah persiapkan bagi kami, dan terutama supaya kami layak untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mendengarkan doa kami dan akan mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami menyerahkan hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami menyerahkan hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami persilakan. Baik, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semua. Kita akan berdoa buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, berterima kasih karena masih ada waktu dan kesempatan untuk kami duduk diam mendengarkan suara-Mu, memuji-muji nama-Mu, dan kami sangat bersyukur karena inilah waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Mari Tuhan Yesus, walaupun kami tidak bertemu secara fisik dalam satu gedung gereja, kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Engkau juga ada dan Engkau hadir dalam setiap pribadi kami. Karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah terbatas, tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak bisa dibatasi oleh tempat. Dan hamba berdoa kiranya dengan satu sama lain bergabung pada pagi hari ini. Bahkan ribuan anak-anak Tuhan pun saat ini sedang mengadakan ibadah. Kami percaya Tuhan Engkau suka dengan semua yang kami lakukan, jika kami lakukan itu dengan sepenuh hati dan segenap hati. Hadirlah dalam ibadah ini, berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu, sebab hanya suara-Mu lah yang kami mau dengar, dan isi hati-Mu lah yang kami akan percayai. Karena benar-benar waktu Engkau berbicara, kami mendengar, kami merenungkan firman-Mu, kami melakukan, maka akan ada mujizat yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bantu hamba-Mu, bantu kami semua, agar benar-benar pagi ini kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, apa suara saya cukup kedengaran, jelas? Terima kasih buat Tuhan yang pertama-tama saya katakan, karena Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita, dan teristimewa buat saya, sangat bersyukur saya bisa bertemu lagi dengan rekan-rekan pelayanan, saudara-saudara seiman di dalam Tuhan yang ada di daerah Fatmawati, yang ada yang di mungkin Cibubur, di mana ya, lama nggak bertemu, tetapi kita bisa bertemu dalam ibadah online ini. Bersyukur sekali saudara, karena ternyata Tuhan belum selesai dengan kita sampai kita masih bisa ada pagi ini. Terima kasih buat pengurus gereja, gembala sidang, dan semua majelis yang masih memberi saya kesempatan dan kepercayaan untuk melayani dia di gereja yang luar biasa, yang saya selalu rasakan luar biasa.
karena selalu ada kebersamaan, keramahan, kebaikan hati di sana. Dan saya bersyukur pagi ini kita bisa bertemu lagi. Baik, terima kasih juga buat firman Tuhan. Saya senang kalau ada tema, ada nats yang diberikan sehingga bisa belajar lagi dengan tentang firman Tuhan ini. Pagi ini tadi sudah diungkapkan bahwa firman Tuhan dengan judul melihat tanda-tanda kedatangan Kristus dengan bijak. Ya, itu kalimat yang luar biasa. Saya senang sekali dengan akhirnya itu, melihat tanda-tanda kedatangan Kristus dengan bijak. Nah, berarti ada juga orang-orang yang melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan itu enggak dengan bijak ya. Tetapi tema ini menunjukkan bahwa ada hal yang penting yang kita mesti lihat dari tanda-tanda tentang kedatangan Tuhan. Jangan asal saja, jangan cuma dengar dari si A, si B, lalu membuat kita jadi ketakutan, membuat kita jadi gentar, membuat kita jadi nggak tahu mesti buat apa. Benar, sikapi semua yang terjadi pada saat ini dengan bijaksana. Karena kita tahu bahwa Tuhan juga memberikan kita roh hikmat dan kebijaksanaan ya. Firman Tuhan yang saya dapat natsnya adalah dalam Lukas dan 1 Yohanes 3 sebenarnya. Saya akan coba baca dengan cepat saudara. Lukas pasal yang 21. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Lukas 21 mulai ayat 7, permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus. Ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan pada ayat sebelumnya ya. Pertanyaan ini yang disampaikan murid-murid kepada Kristus. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi?" Itu pertanyaan ketika ayat 5 dan 6 tentang bait Allah yang akan diruntuhkan. Bertanya kepada Yesus katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah." Saudara perhatikannya jawaban Yesus ini. Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Bagus banget saudara ini natsnya. Lalu saya akan lanjut baca di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes 3. Saya akan membaca ayat ini. Satu hal yang luar biasa, mulai ayat yang ke-7. Sebentar. 1 Yohanes 3. Ayat 7 sampai 11. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya.
Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Puji Tuhan, saudara, di mana kita ini? Saya berharap kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Kita adalah orang-orang yang mengasihi sesama kita. Kita adalah orang-orang yang mengasihi kebenaran, melakukan kebenaran. Karena firman ini dengan jelas mengatakan orang-orang yang melakukan kebenaran itu sudah pasti anak Allah. Nah, kalau kita tidak melakukan kebenaran dan terus-terusan tidak melakukan kebenaran, kita bisa jawab sendiri kita ada di posisi mana. Itu sebabnya firman ini luar biasa sekali, apalagi di dalam Injil Lukas yang tadi mengatakan, bahkan ayat yang terakhir saya sampai kagum sekali, karena ayat ini benar-benar mengungkapkan satu hal yang luar biasa. Sepertinya ada banyak hal yang kita bisa alami, bisa kita rasakan, tetapi ayat yang ke-18 dan 19 itu merupakan hal yang luar biasa, saudara. Mungkin itu juga buat saudara dan saya seperti itu. Sebab ayat ini mengatakan, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saudara, ini situasi yang luar biasa sekali ya. Seumur-umur, baru kali ini saya sudah 50 tahun lebih gitu loh. Kasus seperti ini, situasi seperti ini dialami, dan memang ada gereja yang sudah ibadah tatap muka, ada yang live streaming, ada yang juga online seperti ini. Dan ini benar-benar terjadi baru kali ini gitu loh. Oleh karena apa? Oleh karena kasus daripada COVID-19 yang sampai hari ini itu belum selesai. Dan saya melihat bahwa ini bukan hal yang biasa, bukan hal yang juga harus sepertinya sangat-sangat menakutkan, tetapi benar-benar tema yang diberikan, kita belajar melihat segala sesuatu ini dengan bijaksana. Ada banyak orang-orang yang mengatakan dan mengungkapkan kata-kata yang seperti inilah, menyalahkan si A, menyalahkan si B, lalu mulai menghujat, menghakimi, lalu mulai mencari kesalahan sana sini. Adalah bijak kalau kita sebenarnya kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran, sebagai orang yang sudah mengenal Kristus dengan jelas, dengan pasti, harusnya kita bersyukur dalam situasi seperti ini. Bukan lagi kita menjadi orang-orang yang hidup dalam ketakutan, hidup serba kekhawatiran yang berlebihan. Harusnya bersyukur. Kenapa? Karena sebenarnya segala situasi yang terjadi pada saat ini Allah sudah sampaikan gitu loh. Berarti kan Tuhan kita dan firman-Nya itu nggak bohong. Di sisi satu kita sebenarnya harus bangga dengan Tuhan kita. Kita bangga sebagai anak-anak Tuhan karena Injil ini nggak pernah bohong. Karena semua ini memang sudah dinubuatkan. Ini semua yang terjadi nggak mungkin terjadi kalau Allah tidak ada di dalam semua yang terjadi. Tidak ada satupun terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Betul nggak? Karena di sini dikatakan ayat yang terakhir 18 atau 19 tadi, satu helai pun rambut di kepala kita tidak akan pernah jatuh kalau Allah tidak kehendaki. Berarti segala situasi ini yang terjadi juga Allah menghendaki gitu loh. Allah menghendaki. Jadi dalam segala sesuatu Allah pasti terlibat. Allah pasti terlibat. Dan firman Tuhan benar di dalam Roma yang mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan saya amenkan itu karena apa yang firman Tuhan katakan nggak pernah bohong. Kalau semua yang Tuhan izinkan terjadi, itu pastinya baik, betul baik. Jangan melihat bahwa Allah itu curang, Allah itu tidak adil. Enggak, saudara. Kasus seperti ini pun, walaupun Matius 24 juga bicara tentang akhir zaman, ada banyak penafsiran, ada banyak hal-hal yang seminar ini, lalu tentang seminar akhir zaman. Saudara mau berapa banyak kita dapat pelajaran tentang seminar akhir zaman, seminar tentang kedatangan Kristus, atau apalah. Berapa banyak yang kita dapat, apa yang kita terima dari semua itu, lalu apa yang baik buat kita gitu loh.
Apa itu membuat kita takut atau kita semakin wise, semakin bijak, semakin mengerti? Padahal sebenarnya saudara sebelum ada seminar-seminar, Alkitab juga sudah mengatakan kok gitu loh. Alkitab sudah menyampaikan. Dan di sisi ini yang saya mau katakan, apakah kita menjadi orang-orang Kristen, jemaat atau anak Tuhan, umat Tuhan yang benar-benar memiliki kebijakan dalam menilai segala zaman ini? Saudara perhatikan apa yang murid-muridnya tanya. Murid-muridnya tanya itu bicara tentang bait Allah yang akan dirobohkan pada ayat 5 dan 6. Itu pertanyaan murid-murid, Tuhan bila mana? Maksudnya bila mana, kapan itu terjadi? Saudara perhatikan apa yang Yesus jawab. Yesus nggak kasih tahu kapan itu akan terjadi. Betul nggak saudara? Sebab ayat ini kan benar mengatakan, kalau saya bisa ulang ayat yang kelima, ayat kelima, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, bila manakah itu terjadi? Lalu saudara baca gak jawaban Kristus itu apa? Yesus tidak menjawab secara gamblang untuk menyatakan, oh kalau nanti bait Allah akan dirobohkan, dunia ini akan hancur, ini loh waktunya. Tuhan tidak lakukan itu dan Tuhan tidak katakan dengan tepat kapan itu akan terjadi. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. COVID ini juga kita nggak pernah tahu. Bulan Januari saya masih rapat kerja. Bulan Februari masih Imlek. Ya, nggak tahu tiba-tiba bulan Maret terjadi seperti ini. Dan itu sesuatu yang tidak pernah terpikirkan banget. Hanya karena virus kecil yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, yang mesti dilihat dengan mikroskop apapun gitu, yang besarnya itu sangat-sangat kecil, tapi bisa menggoncang dunia loh. Yang sangat kecil bisa menggoncang dunia. Hati-hati ya saudara, kadang-kadang kita melihat gitu, oh hal-hal yang besar saja yang bisa membahayakan. Yang tidak kelihatan pun itu seperti saat ini bukan menggoncang Indonesia doang, ini mengguncang seluruh dunia oleh karena satu virus kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata. Bahkan dari virus kecil itu sepertinya nih ya, yang meninggal jauh lebih banyak karena virus daripada orang yang meninggal diterkam serigala atau diterkam singa. Dengan cepat sekali sudah jutaan orang meninggal karena ini. Lalu kita mengumpat, lalu kita memaki, lalu kita menyalahkan siapa-siapa, lalu kita mengatakan A, I, U, E, O. Atau kita mulai melihat dan kembali kepada firman Allah yang mengatakan, perhatikanlah, memang segala sesuatu ini kan benar, Alkitab sudah mengatakan. Dan Yesus tidak mengatakan kepada murid-muridnya nanti akan terjadi, bangunan ini akan roboh. Itu bait Allah itu enggak melulu bicara tentang gereja. Bait Allah itu enggak melulu bicara tentang bait Allah yang didirikan di Yerusalem. Tapi bait Allah juga bicara tentang bukan gedung gereja yang ada tembok kiri kanan, enggak. Bait Allah juga bicara tentang tubuh kita. Bait Allah itu juga tubuh kita. Sebab Allah mengatakan bait Allah itu adalah tubuh kita di mana Allah berdiam. Yang saya perhatikan ayat-ayat ini ketika Yesus menjelaskan, waspadalah, lalu Yesus mengatakan lagi, janganlah terkejut, sebab ini. Sebenarnya waktu saya membaca apa yang Yesus katakan, sebagai orang-orang yang bijak, yang harusnya bijaksana, yang Yesus sampaikan ini harusnya kita mengerti. Apa yang Yesus mau? Apa yang membuat kita ini menjadi orang yang bijak membaca tanda-tanda zaman ini? Saudara, Yesus cuma menguraikan dan mengungkapkan ini buat saya ya, ketika saya baca ini, sebagai pribadi yang saya diberkati dengan nats ini, saya cuma melihat Yesus mengatakan ketika dia menyampaikan kalimat-kalimat yang dia mengatakan janganlah disesatkan, waspadalah, lalu akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan jangan kamu terkejut. Yesus, ini buat saya ya, Yesus cuma menunjukkan satu kalimat buat saya begini. Nggak usah pusing dengan segala sesuatu yang terjadi gitu loh. Istilahnya nggak usah kepo lah kenapa begini, kenapa gini. Yang Yesus sampaikan menyentuh hati saya adalah gini, buat saya nih. Saya cuma ambil kata-katanya. Perhatikan saja bagaimana kamu hidup gitu loh. Perhatikanlah dirimu, perhatikan bagaimana kamu hidup. Nggak usah pusing dengan situasi yang
yang terjadi ini boleh kita mengerti, boleh kita tahu, boleh kita belajar tahu, tapi bukan itu semua yang akan memenuhi pikiran kita, lalu membuat hati kita khawatir, membuat hati kita gundah gulana, ketakutan, dan segala sesuatu terjadi. Memang ada orang bilang, ya wajar lah Bu, ya memang. Ada yang bekerja di PHK, ada yang bekerja gajinya dipotong, ada yang segala, wah benar-benar kalau saya dengar ya, saya punya teman itu salon Yopi Andrian, ya bosnya itu Yopi Andrian itu adiknya Joni Andrian. Dia punya apa stand salon itu banyak sekali gitu, ribuan karyawannya. Tapi ketika kasus seperti ini, saudara lihat ya, nggak kenal orang miskin, orang banyak duit, orang kurang duit, orang cakep, orang cantik, atau orang manapun juga, ini melanda semuanya. Dia mengatakan jauh sekali sudah berapa banyak yang harus tutup, lalu berapa banyak yang harus gajinya dikurangin, dan memang betul saudara. Tidak ada yang pernah memprediksi yang seperti ini. Lalu ketika kita mikirkan semua itu, saya juga mengalami hal seperti itu. Saya pikir, wah anak saya mesti kuliah. Tapi apakah waktu saya pikirkan itu akan menjadi baik? Saya diingatkan sama Tuhan, perhatikan bagaimana kamu hidup. Istilahnya, perhatikan dirimu. Karena zaman ini firman Tuhan sudah katakan hari-hari terakhir memang bukan baik gitu loh. Bukan semakin baik. Kita mau cari kemana? Orang mau janjikan A, janjikan B, janjikan C. Itu mah janji orang. Orang bisa janji sekarang oke. Belum tentu besok digenapi. Dan memang seringkali tidak gitu. Tapi kalau Allah berjanji, itu saya terlalu yakin iya dan amin. Karena memang apa yang Allah janjikan, janjinya teruji. Kalau dia bilang satu helai pun rambut di kepalamu tidak akan pernah jatuh kalau aku nggak kehendaki, itu terjadi. Kalaupun semua dunia ini bergoncang, kalaupun semua perusahaan ditutup, tapi kalau dia mau memberkati kita, dia pasti memberkati kita. Kalau segala sesuatu jalan sepertinya sudah tidak ada, sepertinya sudah buntu, dan segala sesuatunya sepertinya tidak mungkin, buat kita, buat dunia mungkin seperti itu. Tapi kalau Tuhan mengatakan tidak, ya tidak gitu loh. Makanya Tuhan bilang perhatikan bagaimana kamu hidup. So, apa yang kita harus perhatikan? Apakah kehidupan kita ini semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, atau kita semakin justru jauh dari Tuhan, lalu mulai menganggap Tuhan itu curang, menganggap Tuhan curiga, lalu mencurigai Tuhan, lalu melihat Tuhan itu tidak adil, lalu mulai mengasihani diri sendiri, atau mulai mencari kesalahan-kesalahan, mencari kambing hitam, atau kita belajar seperti apa yang Yesus katakan, perhatikan bagaimana kamu hidup. Kenapa Tuhan mau itu? Jangan pusing dengan segala sesuatu, sekedar kita tahu boleh. Tetapi itu harusnya mendorong kita untuk menjadi bijaksana. Oh, hari ini bukan hari yang baik. Zaman ini bukan semakin menjadi baik. Zaman ini bukan semakin enak. Zaman ini benar-benar menuju pada akhir daripada zaman ini. Zaman ini, situasi saat ini sebenarnya adalah tanda-tanda di mana dunia ini akan berakhir. Kita nggak pernah tahu Yesus datang kapan. Dan memang juga mau tahu gimana, nggak usah gini maksudnya. Kalau Yesus kasih tahu nanti saya tanggal 25 datang. Enak banget saudara, kita berbuat dosa aja. Pas tanggal 24, 12, hampir 25 kita bertobat. Tuhan kan tidak lakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan mau kita juga menjaga diri kita untuk menjadi orang-orang yang wise gitu loh. Yang tidak sembarangan hidup, seenaknya hidup. Makanya di dalam Efesus juga mengatakan perhatikan bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Tahu orang bebal ya? Orang bebal itu dibilangin itu nggak ngerti-ngerti. Iya, tapi nggak melakukan. Orang bebal itu dikasih tahu A, kekeh B gitu loh. 1 tambah 1, 2, kekeh 5 gitu loh. Itu sesuatu yang saya katakan, oh Tuhan mau kita menjadi orang yang bijaksana, bukan bebal. Orang yang ngerti, mampu membaca tanda zaman, walaupun kita tidak tahu kapan Yesus datang, kita tidak tahu kapan akhir zaman ini terjadi, kita tidak tahu kapan kedatangan Yesus kedua kali, kita tidak pernah tahu tepat. Tapi yang kita tahu, apa yang dia katakan itu pasti terjadi. Nah masalahnya, waktu dia datang, pada waktu kedatangannya itu memang datang, yakinkah bahwa kita ini adalah orang-orang yang layak terangkat dan mengalami namanya pertemuan di angkasa? Makanya waktu muridnya tanya, Yesus nggak jawab dengan detail kapan dia datang. Yang Yesus katakan dengan jelas, waspadalah.
Dan jangan terkejut dengan segala sesuatu itu, dengan kata lain itu udah disampaikan kok sama saya gitu loh. Itu sudah dinubuatkan oleh para nabi, para rasul udah disampaikan kok. Kenapa? Jadi nggak usah takut, nggak usah terkejut, nggak usah heran. Ini terjadi seizin Tuhan. Tetapi walaupun ini terjadi seizin Tuhan, ini adalah warning juga buat kita, saudara, untuk bisa menata hidup kita menjadi orang-orang yang seperti apa yang Tuhan mau. Seperti 5 gadis yang bijaksana atau seperti 5 gadis yang bodoh. Di mana kita? Gereja Tuhan dilambangkan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Kita termasuk di mana? 5 yang mana? 5 gadis yang bijaksana adalah 5 gadis yang benar-benar mempersiapkan apa yang dia perlu pada waktu dia menjemput mempelainya atau bertemu mempelainya. Nggak tahu kapan mempelainya buka pintu, nggak tahu kapan mempelainya akan datang menghampiri dia. Yang penting dia sudah membawa minyak, dia sudah membawa lampu, pokoknya persediaannya oke. Jadi kapanpun mempelai itu datang, saya standby, saya ready, saya siap. Makanya firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Timotius apa 2 Timotius, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Mari kita lihat diri kita, perhatikan bagaimana kita hidup. Apa saya 5 gadis yang bijaksana atau 5 gadis yang bodoh? Kalau saya menjadi wanita-wanita yang bijaksana, gereja yang bijaksana, keluarga yang bijaksana, pribadi yang bijaksana, saya akan mempersiapkan semuanya dengan detail. Minyak loh saudara, minyak itu bukan sesuatu yang kelihatan di luar doang. Minyak itu ada di dalam lampu. Dengan kata lain, Yesus mau kita memperhatikan bukan cuma fisik doang ini dipercantik, bukan cuma fisik doang ini yang dimodifikasi lah macam-macam, tapi yang Tuhan mau waktu dia datang kita didapati layak sebagai mempelainya adalah ketika kita sudah siap yang bagaimana menjadi mempelai yang cocok dengan dia, menjadi mempelai yang tepat di hati dia. Dan mempelai yang cocok dan tepat di hati dia adalah benar-benar mempelai yang benar-benar ini yang saya cari, karena kriteria mempelai saya harus gini, ada di dia, ada di Bu Yuli, ada di Bu Meda, ada di Bu Mus, ada di Bu Dia, ada di Karajen, ada ini ternyata di gereja ini layak ini jadi mempelai. Dan mempelai Kristus itu bukan anak-anak, mempelai Kristus itu harus dewasa. Amin. Kalau anak-anak yang menikah itu nggak normal, orang yang menikah adalah orang yang sudah dewasa. Dan orang-orang yang dewasa adalah orang-orang yang cocok, tepat, layak disebut mempelai. Apa yang kita harus persiapkan, saudara? Dalam situasi seperti ini, sekarang banyak dagangan online, semua serba dagang. Apa yang kita akan persiapkan? Oh, kemana-mana kita mesti pakai masker, harus. Oh, kita harus jaga jarak, baik. Jangan berkerumun, ya. Kita ikutin protokol pemerintah. Untuk menjaga kesehatan kita, makan vitamin, ya, makan sayur-sayuran. Kita tingkatkan imunitas tubuh kita. Pasti semua setuju. Tapi jangan lupa, saudara, ketika semua orang minum vitamin ini, minum vitamin itu, makan ini, makan itu, daya tahan tubuhnya meningkat, imunitasnya meningkat, apakah iman kita juga kita kasih makan gitu loh? Apakah roh kita juga kita kasih makan? Supaya iman kita juga menjadi iman yang memiliki kapasitas itu luar biasa. Jangan sampai kita mempertinggi imunitas tubuh kita, tapi imunitas tubuh kita tinggi, tapi iman kita saat ini lemah. Jadilah wanita yang bijak. Bangun, perdalam, tingkatkan kapasitas roh kita pada saat ini. Bangun, perdalam, lalu tingkatkan kapasitas roh kita agar daya tahan, daya tampung roh kita itu bukan lagi 1 liter, tapi 2 liter. Bukan lagi 2 liter, tapi 5 liter. Jadi apapun yang datang sama kita itu nggak akan pernah menghancurkan kita, karena kita punya daya tubuh, daya tahan tubuh yang kuat. Bukan karena imunitas tubuh, vitamin-vitamin A, B, atau E, tapi karena roh kita sudah diperkaya oleh hubungan-hubungan kita dengan Tuhan yang secara intens. Bagaimana saya bisa bangun? Bagaimana daya tampung iman saya menjadi kuat? Otot iman saya menjadi kuat dan kekar.
Kalau saya nggak pernah mengkonsumsi segala sesuatu yang bergizi, saya nggak pernah makanan-makanan yang memiliki nutrisi tinggi, bagaimana saya bisa mengerti maksud Tuhan, rencana Tuhan, isi hati Tuhan, kalau saya nggak pernah baca firman, nggak pernah duduk berdoa, nggak pernah mengadakan persekutuan, walaupun kita online gini, ini kan juga persekutuan. Bagaimana saya punya daya tahan iman saya menjadi kuat? Bagaimana saya punya daya tampung menghadapi masalah menjadi kuat, kalau saya nggak pernah mengkonsumsi semua yang baik? Ya, pada waktu Yesus datang kita sudah siap? Siap sedialah. Bagaimana mempersiapkannya? Jangan sampai kosong itu minyak. Itu di dalam, saudara. Perdalam roh kita. Latih roh kita. Nggak salah olahraga, bagus. Tapi roh kita ini loh, untuk hal yang kekal masa kita nggak mau berjuang gitu loh. Untuk nilai kerajaan surga masa kita mau nyantai-nyantai gitu loh. Hari gini di Papua ya, saya nggak tahu itu hoax atau benar ya. Satu keluarga yang dibantai, dibakar, ada yang dipenggal, gereja loh saudara. Hari gini bukan hari yang baik, zaman ini bukan zaman yang baik. Tapi zaman ini juga bukan membuat saudara semakin menjadi takut. Harusnya zaman ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Harusnya saat ini membuat kita semakin melekat dengan Sang Pencipta yang bisa meluputkan kita dari segalanya. Orang yang bijak, dia akan memperdalam rohnya lebih daripada yang jasmani. Boleh menata jasmani, boleh saudara, tapi jangan kelewatan sampai akhirnya roh kita kosong. Imunitas kita tinggi tapi iman kita nol, kan sayang. Jadilah orang-orang yang bijak ketika kita tahu ada tanda-tanda zaman, kedatangannya kita nggak pernah tahu kapan, yang penting kita siap sedia saja. Yang kita harus siapkan adalah perhatikan kita punya hidup. Nggak usah usil dengan orang punya urusan. Kalau kita mau menasehati seizin Tuhan silakan. Nggak usah kepo dengan pergumulan orang lain, tapi ambil pergumulan itu menjadi beban yang untuk kita doakan. Jadilah orang-orang yang, kalau saya bisa katakan, hiduplah sesuai dengan arahan Tuhan. Kalau Tuhan bilang mau memperhatikan diri, perhatikan. Karena Alkitab mengatakan kalau memperhatikan diri kita, lihat langkah kita, lihat perkataan kita, lihat. Tadi 1 Yohanes 3 sudah mengatakan, orang yang hidup dalam kebenaran anak Allah. Perhatikan hidup kita itu bukan cuman datang ke gereja, dengar firman, tapi setelah itu kita tidak melakukan kebenaran, itu juga salah. Yohanes mengatakan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang melakukan kebenaran, itu anak Allah. Dengan kata lain, kalau kita sudah ada di penghujung zaman ini, jangan pernah lalai untuk melakukan setiap kebenaran Tuhan. Itu salah satu orang-orang yang memperhatikan hidupnya. Bukan saja dia memperdalam dengan ibadah, tetapi dia juga akan memperdalam dengan aktivitas dia setiap hari dengan melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Setiap kali kebenaran dijalankan, maka akan terjadi mujizat yang luar biasa. Perhatikan bagaimana kita hidup dengan waspada. Perhatikan bagaimana kita hidup dengan mengenali identitas diri kita supaya kita tidak tersesatkan. Tadi dikatakan jangan sampai kamu disesatkan. Saudara tahu kenapa orang bisa tersesat? Karena dia tidak tahu jalan dan dia mau dibohongin. Tapi orang yang tidak tersesat, dia ahli dalam situasi suasana, dia kemana dia tahu sebab dia handal di situ, dia pernah ke situ, dia sering ke situ. Jangan kamu disesatkan. Tertanamlah dalam gereja yang benar. Kalau engkau sudah ada di GKSI ya, GPS ini, saya suka ketuker-tuker. Dan engkau dapat makanan rohani yang luar biasa bergizi di situ, tertanamlah. Karena orang yang tertanam dalam bait Allah sampai masa tua pun, orang itu akan tetap segar. Dan orang itu akan tetap berguna. Dan itu nutrisi, itu vitamin. Perhatikan sekarang hidup saya ini gimana. Ketika tanda ini sudah kelihatan, ketika segala sesuatu sudah terjadi, penggenapan sudah terjadi, kita mau sibuk di mana? Lihat kondisi roh kita. Apakah ketika dia datang, saya benar-benar menjadi mempelainya yang cocok dan tepat di hati dia? Apakah ketika dia datang dan segala sesuatu tanda sudah terjadi, saya menjadi wanita atau mempelai yang benar-benar dia cari? Mempelai yang cocok adalah mempelai yang selalu siap sedia, saudara.
Kapanpun datang, pasangannya dia akan selalu siap. Mempelai yang cocok dan tepat buat Tuhan adalah mempelai yang selalu siap sedia dan tidak akan pernah lupa apa yang menjadi tanggung jawab dia. Perdalam, bangun hubungan kita dengan Tuhan secara intens. Jangan menganggap remeh doa itu. Doa adalah titik temu kita yang terbatas dengan yang tidak terbatas. Jangan menganggap remeh setiap kali kita suruh berdoa, mau doa pengucapan syukur, mau doa syafaat, mau doa apa aja. Jangan anggap remeh, walaupun itu doa pribadi, doa persembahan, jangan anggap remeh. Kenapa? Waktu kita berdoa sebenarnya itu titik temu kita dengan yang natural ini dengan yang supranatural. Waktu kita berdoa, ingat kita sedang bertemu dengan seorang atau pribadi yang di luar jangkauan kita, yang ilahi dengan yang manusiawi. Kalau engkau berdoa, lakukan itu, sebab saat itulah kita sedang mengadakan titik temu dengan yang ilahi. Itu yang harusnya kita lakukan, bukan asal-asalan. Perhatikan bagaimana kita hidup. Dengan waspada, perhatikan bagaimana kita hidup. Dengan memperdalam roh kita, perkaya, dan membangkitkan agar tingkat iman kita semakin kuat. Bukan imunitas tubuh kita saja yang semakin diperkuat, tapi iman kita juga memiliki kapasitas daya tampung yang lebih besar lagi. Dan orang-orang yang seperti itu, ayat firman Tuhan mengatakan, bertahanlah. Karena orang yang bertahan itu akan mendapatkan kehidupan. Kenapa saya bilang bertahan? Yesus bicara bukan tentang gedung gereja yang akan dirobohkan. Yesus bicara tentang bait Allah bukan yang kelihatan saja kepada muridnya, kalau saudara perhatikan. Tapi Yesus juga bicara tentang bait Allah yang adalah kita punya tubuh. Kita mengalami tekanan, kita mengalami masalah, kita mengalami sesuatu yang gak enak saat-saat ini. Ayat ini sudah jelas mengatakan bertahan. Ya, kalau saya tidak salah. Betul, ayat 17. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saudara, ada yang tidak tahan hari-hari gini. Lalu ngedumel, lalu mengeluh, lalu menyalahkan. Saudara, saya cuma ingatkan saja. Ini juga perenungan saya. Bertahanlah 1 bulan lagi. Bukan bertahanlah 1 bulan dengan suami saya, setelah itu enggak. Bukan ya saudara. Bertahanlah 1 bulan lagi dalam proses yang Tuhan izinkan. Bertahanlah 1 minggu lagi. Bertahanlah 1 hari lagi. Bertahanlah di dalam doamu. Bertahanlah di dalam kesetiaanmu. Bertahanlah di dalam ketekunanmu. Bertahanlah dalam puasamu. Bertahanlah saudara. Kenapa? Karena pada waktu kita bertahan dalam setiap proses yang terjadi, Tuhan janji apa? Kamu akan memperoleh hidup. Itu Tuhan kita. Kalau hari gini ada yang tidak tahan, mari kita datang sama Tuhan. Tuhan, tolong buat saya menjadi kuat kembali. Buat saya tetap bertahan dalam situasi yang tidak enak sekalipun, saya harus bertahan. Saya sering kali sampaikan contoh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Saya sering sampaikan cerita Yusuf. Mana enak sih dia menghadapi situasi kayak gitu. Tapi ketika dia bertahan dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi, mereka menjadi orang-orang yang menang dan pemenang. Allah kan gak pernah lupa akan janjinya. Bahkan dia juga sudah mengatakan, gak akan terjadi sesuatu kalau dia tidak kehendaki. Tapi kalau itu terjadi, bertahanlah. Karena Tuhan sedang izinkan sesuatu terjadi dalam diri kita. Kita terima semua proses yang dia izinkan dan lihat nanti hasilnya. Kamu akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Jadilah gereja yang bijak, keluarga yang bijak. Ketika ada dalam situasi seperti ini, belajar daripada apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Gak usah kaget, gak usah terkejut. Harusnya kita bersyukur. Iya, hebat Tuhan kita. Firman-Nya sudah sampaikan. Semuanya terjadi, iya betul. Tuhan sudah bicara kok. Sebelum di TV One, sebelum di SCTV, sebelum di Metro TV, Tuhan sudah bicara. Gimana kita tahu kalau kita nggak pernah baca? Gimana kita tahu kalau kita nggak pernah membangun hubungan dengan Tuhan? Gimana kita tahu dan mengerti itu?
kalau kita tidak pernah mencari isi hati Tuhan. Jadilah orang-orang yang bijak, saudara. Orang-orang yang bijak adalah orang-orang yang tertanam dalam hati Tuhan. Orang yang bijak adalah orang-orang yang juga selalu mau memperhatikan dirinya, menata dirinya, bukan untuk cakap di hadapan orang, tapi cakap di hadapan Allah. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Siap sedialah. Bukan saya bilang nggak penting. Kayaknya nggak terlalu perlu lah untuk mencari tahu kapan Tuhan datang, tangganya. Yang penting kitanya siap gitu loh. Emang sekarang kalau Tuhan datang kita siap? Tuhan mau datang besok, Tuhan mau datang lusa, Tuhan mau datang minggu depan. 1 menit ini Tuhan mau datang juga nggak apa-apa. Yang penting kita siap. Pada waktu dia datang, dia bisa katakan kepada gereja ini, sabaslah hai anakku, sabaslah hai engkau hambaku, ini mempelai yang aku cari. Jangan sampai dia katakan, nyahlah aku tidak kenal engkau. Daripada pusing-pusing mikirin yang lain, lebih baik perhatikan diri kita. Jangan sampai kosong minyak itu. Lalu perdalam kapasitas roh kita. Tingkatkan iman kita. Bukan sekedar imunitas tubuh saja, tapi iman kita. Karena pada waktu hari-hari ini akan terjadi lagi hal-hal, ini belum seberapa kata Tuhan. Kamu pasti mungkin akan dibenci. Bukan pasti ya, bukan mungkin ya, tapi pasti. Kamu akan dibenci, kamu akan masuk penjara, kamu ini. Mungkin kita katakan, saya nggak masuk penjara, saya nggak ini, saya nggak disakiti, saudara. Mungkin visi kita nggak kelihatan gitu. Tapi setiap pergumulan yang datang, segala sesuatu yang sepertinya mengikat kita, sepertinya kita di penjara ini dengan kepahitan, sepertinya kita di penjara ini dengan pergumulan ini, sepertinya kita ini apa ya, keluarga saya sih nggak benci, tapi saya rasanya kok begini ya gitu loh. Itu kan bait Allah kita. Kalau itu yang memang Tuhan izinkan, Tuhan sudah bicara. Kalau kita tidak disukai bukan karena kita berdosa ya. Kalau kita tidak disukai karena iman kita, Tuhan pasti akan bela. Tapi kalau kita tidak disukai karena karakter kita nggak benar, kita bertobat. Dan Tuhan mengajarkan ini buat saya luar biasa. Engkau bait Allah. Bukan cuma emas berlian yang engkau pakai. Nanti itu akan habis dan hancur. Tapi yang tinggal kekal adalah rohmu. Dan itu yang nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, dibawa kepada Tuhan. Ketika kita lihat tanda-tandanya sudah ada. Sekarang sudah ada. Dari dulu juga sudah disampaikan gitu kan. Itu waktu Yesus ada itu sudah disampaikan. Dan itu juga sudah terjadi. Hamba-hamba Tuhan sudah mengalami penganiayaan. Itu terus terjadi, saudara. Mau dikatakan ini akhir zaman, dulu juga udah akhir zaman. Kan kita nggak pernah tahu. Tapi masalahnya siapkanlah diri kita. Bukan cuma fisik, tapi roh kita. Apakah kita ketika dia datang menjadi wanita-wanita yang bijaksana, mempelai yang bijaksana, mempelai yang benar-benar tahu aturan mainnya, aturan jadwalnya dia tahu persis, walaupun dia tidak tahu itu tanggal jam berapa itu calon pengantinnya keluar, yang penting dia di situ stay, tunggu dengan segala sesuatu yang perlu dipersiapkan, dia persiapkan. Kalau saat ini kita ada dalam situasi yang sepertinya tidak bertahan. Bertahan, saudara. Bertahan. Karena tidak ada satu helai rambut jatuh kalau dia tidak kehendaki. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, dalam dunia ini, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, percayalah, Tuhan juga ada di sana untuk menyatakan kebesarannya buat saudara dan saya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Saya senang dengan lagu, walaupun kita nggak nyanyi di sini. Lagu ini, Kau hiasi kehidupanku. Saudara tahu lagu ini ya? Dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Saudara, mungkin kalau kita bicara tentang hias, bicaranya tentang perhiasan kan. Allah menghiasi hidup kita dengan berbagai macam hal. Bukan untuk mempermalukan kita, tapi untuk mempercantik kita. Tuhan menghiasi kita dengan kemurahannya. Kemurahannya, banyak hal yang dia bisa lakukan. Kemurahan Tuhan bisa teguran, kemurahan Tuhan bisa didikan. Bukan cuma yang enak-enak, tapi kemurahan Tuhan juga bicara tentang nasihat, bimbingan. Supaya kita menjadi gerejanya yang bijaksana.
terima. Kalau Tuhan menghiasi saudara, terima. Kalau iblis menghiasi kita, hancur kita. Tapi kalau Tuhan yang menghiasi saudara dan saya, kita menjadi mempelai yang cakap di hadapannya. Bertumbuhlah sesuai dengan pembaharuan budimu. Karena itu yang memiliki nilai kekekalan. Bukan sekedar fisik secara materi, tapi perdalam dan perbesar kapasitas rohmu. Agar pada waktu dia datang, kita nggak tahu kapan datang, tapi dia datang, oke, saya siap Tuhan. Mau datang saya lagi sakit, mau datang saya lagi pelayanan, mau datang lagi apa. Kalau Tuhan datang itu kan, ya terserah dia mau datang kapan. Saudara siap. Siap sedialah. Perhatikanlah. Waspadalah. Perdalamlah. Bangunlah hubungan kita dengan Tuhan secara lebih dalam lagi. Katakan, Tuhan, hiasilah hidup saya dengan semua kemurahan. Walaupun seringkali apa yang Engkau hiasi buat saya nggak sesuai dengan keinginan saya. Tapi percayalah, yang Dia berikan kepada saudara dan saya, itu yang terbaik. Mari, kita sudah lihat tanda-tanda kedatangan Tuhan. Nggak usah bingung, nggak usah takut, nggak usah panik. Perdalam kapasitas roh kita. Tingkatkan kapasitas iman kita, agar daya tahan tubuh kita menjadi kuat, bukan untuk jasmani, tapi roh kita juga. Kita berdoa. Haleluya. Bapak surga, terima kasih buat pagi ini. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi bukanlah kebetulan, tetapi ada Tuhan di sana. Dan kami percaya setiap anak-anak yang menjadi milik kepunyaan Tuhan, anak-anak yang melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Anak-anak siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Anak-anak yang selalu mau dipercantik oleh Tuhan dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan. Adalah orang-orang yang menjadi pribadi-pribadi yang selalu bisa melihat kasih karunia Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami masih bisa mendengar firman-Mu. Tolong supaya firman ini tidak berlalu begitu saja. Jadikan kami gereja-Mu yang bijaksana. Gereja yang bijaksana, gereja yang dewasa. Gereja yang bijaksana adalah gereja yang selalu bisa memperhatikan hidupnya tanpa pernah menghakimi siapapun juga. Gereja yang bijaksana akan memperdalam kapasitas rohnya untuk lebih mendekati kesempurnaan daripada Allah. Walaupun tidak akan pernah sempurna, tapi bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman ini akan terus bekerja dalam diri kami, mempersiapkan kami pada akhir zaman ini menjadi gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan yang benar-benar kuat dan mampu bertahan dalam setiap proses kehidupan. Karena ketika kami sudah bertahan sampai akhirnya, janji Tuhan digenapi bagi kami. Kehidupan yang Tuhan janjikan akan kami terima. Walau mungkin tidak dalam dunia yang nyata ini, tapi kehidupan kekal yang Tuhan janjikan itu ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, tolong kuduskan, sucikan, ampuni kami, agar kami menaikkan doa ini sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan dan memperoleh kasih karunia Tuhan sehingga Engkau dengar dan jawab doa kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk situasi Indonesia yang saat ini benar-benar mengalami keterpurukan. Tetapi kami percaya dan hati-Mu juga ada di Indonesia ini. Kami mengucap syukur dengan virus COVID-19 ini. Kami berterima kasih dengan kasus ini, menyadarkan kami dan mengingatkan kami bahwa sebenarnya kami tidak pernah bisa apa-apa tanpa Tuhan. Virus yang sangat kecil bukan saja menggoncangkan bangsa Indonesia, tapi menggoncangkan seluruh dunia. Tapi kami percaya orang-orang yang ada Tuhan di dalamnya dan orang itu berdiam dalam Tuhan tidak akan pernah tergoncangkan karena Engkau yang menjadi pagar perlindungan kami. Kiranya Tuhan, belas kasihan-Mu turunlah di atas bangsa ini. Bantulah Presiden Jokowi, para menterinya, para dokternya dengan hikmat daripada-Mu agar mereka tahu persis apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap orang-orang yang sudah terkontaminasi, nyatakanlah mujizat-Mu dan berilah kesembuhan. Sehingga semakin hari semakin berkurang orang-orang yang meninggal, berkurang orang yang terkontaminasi, tetapi bertambah orang-orang yang disembuhkan. Kami percaya situasi seperti ini mau menunjukkan kemuliaan dan kebesaran Allah. Bahwa di dalam nama Yesus dan oleh kuasa darah-Mu lah
setiap wabah virus penyakit akan mampu dihancurkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kiranya berkat Tuhan yang terbaik yang diperlukan oleh bangsa ini dicurahkan oleh Tuhan hari ini. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah dengan pemulihan yang luar biasa, diberkatilah dalam setiap sisi dan segi kehidupan di bangsa ini. Sehingga orang-orang yang bekerja dan berusaha dan berkuliah atau beribadah akan kembali berjalan seperti biasa dan jauh lebih baik lagi. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami percaya bangsa ini menjadi target operasi belas kasihan Tuhan. Selamatkan bangsa ini. Seperti Engkau menyayangi bangsa Israel, kiranya bangsa ini juga menjadi kesayangan di hati Tuhan. Sehingga bangsa ini tidak akan dihancurkan oleh ideologi-ideologi yang salah. Jaga, pagari bangsa ini Tuhan, dari setiap keterpurukan, kehancuran, dan segala sesuatu orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan provokasi yang salah. Tuhan sendiri yang akan berperang ganti kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk bangsa kami dan pemerintahan bangsa kami. Semuanya kiranya Tuhan akan menjadikan pemerintah bangsa Indonesia, pemerintahan yang benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Oleh karena ada presiden dan anak-anak Tuhan yang selalu berharap kepada Tuhan. Kami juga percaya Engkau akan menolong tenaga medis beserta keluarga besarnya Tuhan. Agar mereka juga menjadi tenaga-tenaga medis yang benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Sehingga mereka akan tetap aman, mereka terpelihara, dan mereka boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi dokter-dokter atau perawat-perawat yang bisa menyembuhkan. Engkau ada di sana Tuhan, Engkau ada di rumah sakit isolasi, Engkau ada di tempat-tempat isolasi mandiri di rumah atau di mana saja. Dan Engkau mau menyatakan bahwa Engkau adalah Allah tabib di atas segala tabib. Kami berdoa juga untuk seluruh masyarakat Indonesia ini Tuhan, dari setiap lapisan, beri mereka kesadaran agar mereka bisa mentaati dan mengikuti anjuran PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah. Tolonglah supaya mereka juga menjadi orang-orang yang tidak egois. Tolong mereka juga Tuhan untuk menjadi orang-orang yang peduli akan kesehatan dan keselamatan sesamanya. Kami berdoa Tuhan Yesus bekerja dan bergeraklah. Hanya Allah Roh Kudus yang bisa menyadarkan orang-orang ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemulihan keluarga dan gereja. Kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja yang terintimidasi. Buat hamba-hamba Tuhan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami tekanan. Kami berdoa Tuhan baik itu tekanan ekonomi, tekanan penganiayaan atau apa saja. Pagi ini Tuhan kami satukan hati kami. Kami minta Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan pembelaan-Mu, bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi kami juga percaya Engkau ada di sana turut bekerja, bukan untuk menghancurkan tapi untuk mendatangkan kebaikan. Karena firman-Mu mengatakan sehelai rambut dari kepala kami tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Engkau. Jadi kalau sekarang ada sesuatu yang tidak baik, buatlah mereka bertahan. Karena mereka juga harus belajar tahu bahwa Tuhan ada bersama mereka untuk memberi mereka kekuatan, untuk mereka beri kesanggupan, dan untuk membuat mereka melihat dan mengalami Allah yang mereka sembah itu ada. Dan Allah yang mereka sembah itu Allah yang luar biasa. Hamba menyerahkan gereja, keluarga-keluarga anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, secara khusus buat jemaat-jemaat GPSI dan pos-pos PI yang ada. Kalau Allah sudah membuka, tidak ada satu tangan manusia yang bisa menutupnya. Kalau Allah sudah melakukan, pasti Allah akan melanjutkan terus sampai selesai sesuai waktunya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, kami berdoa untuk jemaat GPSI. Kami berdoa Tuhan untuk para pengerja hamba-hamba Tuhan dan seluruh pos-pos yang dibuka. Kiranya pagar perlindungan-Mu ada di gereja ini. Ada di seluruh keluarga besar mereka Tuhan. Ada di seluruh diaken, penatua, majelis, hamba Tuhan dan staf dan semua anak-anak muda, anak sekolah minggu, kaum pria, kaum wanita. Biarlah mereka senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Jaga kesehatan mereka. Buat mereka kompak Tuhan. Buat mereka solid Tuhan. Bahkan untuk menyambut Natal kiranya benar-benar suasana Natal, hadirat Allah dan damai sejahtera Allah melingkupi hati mereka. Sehingga betul-betul mereka menjadi gereja yang bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu. Dengan memperdalam kerohanian mereka lebih lagi kepada Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang terbaik, semua yang berguna, dan semua yang diperlukan oleh gereja ini, dan keluarga-keluarga serta pos-pos PI yang dibuka, Tuhan berkati dan Tuhan cukupi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus mengalir kuasa darah dan bilur-Mu, memberikan kesembuhan untuk Bapak Jamarun Sitinjak, untuk Ibu Patricia Ladau, untuk Bapak Leo Lopati, untuk Bapak Stephen Wardoyo, untuk Ibu Mimi Bagiarta, untuk Ibu Nina Menayoan, untuk Saudara Toar Moleong, juga untuk Ibu Joke Ratu Randang.
Kami berdoa sakit penyakit ini tidak akan pernah membuat iman mereka rapuh. Tapi sakit penyakit ini menyatakan kemuliaan Tuhan dan membuat mereka semakin melihat Allah yang mereka sembah itu luar biasa. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan daripada Ibu Ani Sinaga, Bapak Pendeta LS Sitio, Bapak Rudolf Hutagalung, Ibu M. Simanjutak, Ibu Rismayan Naibaho, Ibu Meti Menengkei Mumbunan, Bapak Maul Moleong, Bapak H. Henjan Tuhan, Ibu Yanti Sabar, Bapak Arnold Kuhu, Ibu Kori Rangkuan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menolong mereka semua pada hari ini. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Yesus ada pemulihan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah pertolongan-Mu, kekuatan-Mu, campur tangan-Mu Tuhan, untuk jemaat yang sedang menantikan kelahirannya, yaitu Ibu Magdalena Tumbelaka dan Neno Bais Tuhan. Kami percaya kami sudah menyertakan Tuhan. Kami melibatkan Tuhan. Dan kami percaya semua yang akan terjadi dalam hidup kami adalah campur tangan Tuhan. Dan kami yakin sekali Tuhan, bahwa semua apa yang kami bawa kepada Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Karena Engkau yang mengajak kami yang mengalami keletihan dan kelesuan. Dan Engkau sendiri yang menjanjikan kami pulang dengan membawa kelegaan. Ini doa sembahyang kami Tuhan. Jikalau ada yang kurang tolong sempurnakan. Dan diberkatilah kami yang sudah menaikkan doa. Walaupun mungkin saat ini kami yang menaikkan doa, kami juga sedang perlu dan ada dalam pergumulan. Buat kami bertahan Tuhan. Sebab waktu kami bertahan, kami tidak pernah bertahan sendirian. Kami tidak akan bertahan dengan persungutan, kami tidak akan bertahan dengan keluhan. Tapi kami bertahan dengan Tuhan. Kami bersama Tuhan. Kami cakap menanggung segala sesuatunya. Karena kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa dan menaikkan doa ini dengan mengucap syukur. Dan doa-doa sembahyang kami kiranya benar-benar berkenan di hati Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada di sini. Dan Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai Allah dan Juru Selamat kami serahkan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Baik, saya serahkan selanjutnya ke Daniel. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan diberikan melalui yang tertera di layar. Akan ditunjukkan oleh Saudara Walman untuk pembayaran, untuk persembahan akan melalui pembayaran seperti GoPay ataupun rekening Pancaran Kasih Allah, Gereja Pancaran Kasih Allah, bisa dikirim melalui mobile banking ataupun dengan hal yang lain. Baik, sambil mempersiapkan persembahan, kita mengangkat satu pujian. Kita mau katakan bahwa serta dengan Allah. Serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, perisaiku, tempat perlindungan. Ya, aku percaya akan
akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Kami serahkan ke Ibu Pendeta untuk menyampaikan doa berkat. Kami datang lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih karena ibadah ini boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kiranya semua rangkaian ibadah yang kami lakukan dari jam 9 ini sampai siang ini boleh menjadi rangkaian ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Baik pujian, baik persembahan, baik firman Tuhan, baik kehadiran kami diperhitungkan oleh Tuhan. Dan kami percaya tidak ada satu yang tidak diberkati apabila kami membuka hati. Dan kami percaya setiap kebenaran yang kami dapat kami akan lakukan. Karena kami tahu kami adalah milik Allah, kepunyaan Allah, dan orang-orang yang mengasihi Allah akan selalu berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk mencintai apa yang Kau cintai dan tidak menyukai apa yang Kau tidak sukai, agar hidup kami menjadi layak di hadapan Allah. Terima kasih Bapak yang baik, mari saudara sekalian angkatlah tanganmu. Terimalah dan bawalah pulang. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan cinta yang tulus dari Tuhan Yesus, serta kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus akan selalu saudara dan saya alami hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kami persilakan untuk majelis menyampaikan warta jemaat. Tapi kalau nggak make up, mukanya make up banget. Ya, atas nama Majelis Jemaat GPSI PKA, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Erna Dermawan yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu, keluarga, dan pelayanan Ibu dimanapun Ibu melayani. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemain musik, WL, singer, dan semua yang terlibat pada pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ada beberapa warta yang mau disampaikan kegiatan sepanjang minggu ini, yaitu pada hari ini untuk BPK Pemuda akan diadakan pendalaman Alkitab pukul 4 sampai dengan 5 sore. Nanti link Zoom akan diinfokan oleh pengurus melalui grup WhatsApp sebelum sesi dimulai. Mohon perhatian untuk pemuda. Selanjutnya pada hari Senin besok 30 November 2020 pukul 4 sore akan diadakan ibadah BPK Prima melalui Zoom dengan pelayan firman Ibu Pendeta Meiske Sinain STH dengan tema Kota di Atas Bukit. Link Zoom akan diinfokan melalui grup WhatsApp BPK Prima. Mohon perhatian anggota Prima supaya mengikuti ibadah ini. Perayaan HUT ke-32 dan Natal 2020 GPSI PKA akan diadakan pada hari Kamis 24 Desember 2020 pukul 5 sore sampai dengan selesai. Ibadah akan dilakukan melalui YouTube GPSI PKA dengan pelayan firman Bapak Pendeta J.A. Korompis STH dengan tema mereka akan menamakannya Immanuel.
Link YouTube GPSI akan diinfokan melalui grup WhatsApp. Mohon perhatian dan persiapkan hati seluruh jemaat. Terima kasih. Berikutnya juga akan ada nanti ibadah Natal 25 Desember dan juga ibadah baptisan kudus pada tanggal 26 Desember dan juga ada ibadah akhir tahun. Nanti untuk harinya sudah tanggal 25 Desember, 26 Desember, dan 31 Desember, tapi untuk tempat akan diinfokan kembali untuk tempat ibadah, melihat dan situasi pada saat nanti. Berikutnya juga kami mohon perhatiannya diinfokan kepada jemaat GPSI PKA bahwa Posko Dagen Solo membutuhkan 1 buah keyboard untuk ibadah. Bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk membantu, dapat memberikan bantuan berupa keyboard yang layak pakai ataupun dapat memberikan dalam bentuk uang yang bisa ditransfer ke rekening gereja. Berikutnya dalam rangka perayaan Natal GPSI PKA pada tanggal 24 Desember 2020, Panitia Natal mengajak jemaat untuk berpartisipasi sukarela untuk turut ambil bagian dalam kegiatan peduli kasih, membantu keluarga yang ada dalam jemaat kita yang terdampak COVID-19, dan dengan kerendahan hati kita akan memberikan tanda kasih kepada mereka. Akan diedarkan list sumbangan di grup WA jemaat. Mohon partisipasi jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Terakhir, laporan keuangan belum dapat disampaikan karena sekretariat masih tutup dan akan disampaikan pada warta yang akan datang. Demikian warta jemaat pada hari ini dan ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat semuanya. Shalom. Shalom. Terima kasih Bu Erna.